Lah mau bagaimanapun sekarang ini Pak Prabowo itu kan Presiden Republik Indonesia. Mosok mendukung calon yang secara elektabilitasnya tambah hari tambah turun. Kayaknya kalau nggak salah lihat nih, ada video baru menampilkan Presiden Prabowo bersama pasangan calon gubernur Jawa Tengah, itu Pak Lutfi sama Gus Yassin. Yang pasti video itu diunggah di akun official Pak Ahmad Lutfi. Kalau dinilai anak-anak sekarang, atau diistilahkan, di-endorse gitu, diiklanke lah, dipromosikan. Dan dilalah tersebarnya video tadi, ya cuma berilis survei yang menyebut elektabilitas mereka lagi ngedrop, terjun gitu. Lah akibatnya apa? Ya banyak pihak beramai-ramai pada klarifikasi, genahke gitu. Mengapa pada butuh diklarifikasi? Itu kan menggambarkan dampak yang tidak baik. Tidak baik pada siapa? Ya pada Presiden Pak Prabowo. Lah mau bagaimanapun sekarang ini Pak Prabowo itu kan Presiden Republik Indonesia. Mosok mendukung calon yang secara elektabilitasnya tambah hari tambah turun, bukan tambah naik. Berarti kita kayak ini seakan-akan pasangan Pak Lutfi sama Gus Yassin merendahkan marwah kepala negara. Jadi aku yang grantes nyimak video ini, ada kata-kata begini nih. Untuk itu saya memohon saudara-saudaraku rakyat di Jawa Tengah, pada pemilihan di kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Yassin Maimun. Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Dan yang perlu dicermati dari video itu adalah Pak Prabowo menyebut dirinya sebagai presiden loh, dengan Gibran sebagai wakil presiden yang dilantik tanggal 20 Oktober. Bahkan ada kalimat Pak Prabowo itu menyebutkan begini nih, saya bertekad memimpin pemerintah yang bersih. Saya bertekad untuk memimpin pemerintahan yang bersih. Artinya jelas sekali di sini Pak Prabowo memposisikan dirinya sebagai presiden. Dan itu banyak mematahkan argumen bahwa Pak Prabowo mengendorse Pak Lutfi dan Gus Yassin sebagai posisinya sebagai ketua umum Gerindra. Harusnya gitu. Dia menyatakan mau memimpin negara ini dengan bersih. Kalau gini kan sudah nggak bersih nih. Lah kok bisa-bisanya berucap berilah suaramu. Lah setidaknya PD itu Pak Lutfi sama Gus Yassin harusnya. Mosok sih Pak Prabowo memohon atau meminta sampai segitunya kepada masyarakat Jawa Tengah untuk pasangan Lutfi dan Gus Yassin. Wane bagi pegawai sebagai salah satu warga negara Indonesia keberatan dengan kata-kata itu yang diucapkan oleh Presiden Prabowo. Nah silahkanlah mau endorse siapapun. Ning mbok kalimat yang disampaikan tidak malah mengesankan, merendahkan kepala daerah, kepala negara, Pak Presiden. Lah tau Pak Lutfi sama Gus Yassin itu, ya sebelumnya kan punya rekam jejak juga toh. Masyarakat kan juga sudah bisa menilai. Yang bikin draft narasinya ya sopo itu. Ketika diucapkan Pak Prabowo, ruwet gue konsepnya. Lah padha ruwet karo jargon ngopeni nglakoni. Oh iya ini, apa ini? Ada kaitannya sama jargon itu mungkin. Diopeni pejabat, terus ngakoni ngongkon-ngongkon pejabat barang. Tambah bubrat akhirnya ini. Lah Pak Lutfi sendiri kan cerita. Bila video itu dibuat sewaktu ketiga orang itu bertemu pada hari Minggu. Ya meski tidak menyebut lokasinya itu, Begawan duga itu pas kapan itu Pak Presiden datang ke Solo. Kalau tidak salah 3 November itu hari Minggu tuh mampir ke rumah Pak Jokowi, kemudian keduanya budal berangkat ke Wedangan, namanya Wedangan Semar itu. Ya, itu kan bajunya
yang dipakai Pak Presiden ya itu juga warna biru tua itu. Nah monggo ngompol cek di Google, ini sama atau enggak apa yang Begawan ucapkan. Sopo ngerti saya memandangnya sing blawur mungkin warnanya beda. Yang susah nek menilai Pak Jokowi, lah klambine putih lengan panjang dilinting terus. Nah sulit membedakan nih aktivitas-aktivitasnya. Makanya kapan video di endorse itu direkam, ya kemungkinan besar itu diambil di Wedakan Omah Semar itu. Jadi ngompol Ibu Sud berapa itu tak kira Pak Lutfi sama Gus Yassin gak ditemui sama Pak Prabowo. Tak pikir langsung pulang. Ternyata masih ketemu juga. Politik Indonesia nih. Nah wartawan gak memberitakan kok. Bila di lantai 2 Wedangan Omah Semar itu ada Cagup dan Cawagup Jateng. Lalu juga Cawali dan Cawawali Solo. Ya tinggal kita tunggu. Kapan video Pak Prabowo sama Respati dan Astrid diunggah lalu di endorse sama Pak Prabowo. Nah ada haters bilang Pak Prabowo pas ke rumah Pak Jokowi kan nggak pakai peci itu. Ya golek silihan peci kan mudah tuh. Malah pakai pecinya Pak Lutfi yang dipakai Pak Prabowo bisa loh. Nah di video itu kan Gus Yassin pakai peci tuh. Pak Prabowo juga pakai peci. Lah kok Pak Lutfi malah nggak pakai? Atau pas mau rekaman pada udur dewe mau pakai peci atau enggak itu mungkin berdebat sendiri. Nek nggak pakai peci semua ya dampaknya ya bakal berat itu. Nah kenapa? Sebagian masyarakat Jateng kan religius, bilang nggak pakai peci ya dikira nanti nggak menghormati. Gus Yassin ya putrane Mbah Maimun, jadi sangat erat sekali dengan peci yang dia pakai. Itu santri tulen itu, masa nggak pakai peci. Ini Pak Lutfi ini yang harusnya menyesuaikan, jadi ya mesti pakai peci harusnya. Lalu bila hanya Gus Yassin yang pakai peci, sebenarnya kalau dilihat ya wagu no. Nah pikiranku gini, memangnya awalnya hanya Pak Lutfi sama Gus Yassin yang pakai peci. Nek presiden nggak pakai peci ya mungkin takut dinilai kurang agamis lah. Ini perkiraan Begawan aja nih. Takutnya nanti publik menilai maksudnya calonnya yang pakai peci, lantas mereka ya akhirnya berupaya nyari peci supaya sama-sama lah seragam. Ternyata ada senggol. Ya udahlah, siapa yang berani nyuruh dia ngambil untuk pakai peci biar seragam? Karena waktu itu kediaman Pak Jokowi dengan Omah Semar ya agak jauh lah, sekitar 300-500 meter. Ya. Nah Pak Gawan itu nanya sama temen itu, yang tahu wilayah Wedangan Omah Semar. Jarang ada toko yang jual perlengkapan di sana. Ya jadilah video di mana Pak Lutfi yang tidak berpeci dan bisa kita lihat di rekaman itu. Nah Pak Lutfi ya terkesan nggak pede waktu itu. Kalau saya lihat performnya itu kita Kiku, tahu Kiku nggak enak lah dalam melayani apa ya ngobrolnya sama Pak Prabowo. Mungkin batinnya loh ini, wah asem ini, aku calon gubernur malah nggak pecinan sendiri, padahal mereka berpeci, mungkin gitu. Dan ini meskipun sepele tetapi akan menjadi sebuah obrolan omongan di Wedangan bagi masyarakat Jawa Tengah. Nah ini apa wani? Ya nanti kalau menyuruh pada nggak mau pakai peci kan ya keladuk nanti. Nah sekarang tentang bagaimana? Kembali pada topik awalnya. Banyak kalangan pada klarifikasi tadi tentang endorse Pak Prabowo ke mereka, pasangan Pak Lutfi dan Gus Yassin. Pak Lutfi sudah menyatakan loh, bila Pak Prabowo buat dukungan itu sebagai Ketua Umum Gerindra. Loh, iya toh? Jelas ini. Hal yang sama juga disampaikan oleh Pak Sukmi Dasko, Ketua Harian DPP Gerindra. Sedangkan Istana Negara mengatakan calon yang diusung partai milik Prabowo secara otomatis ya didukung. Pertanyaannya ini, pertanyaan ini sama Om Begawan. Mengapa rekaman dukungan hanya ada bersama Pak Lutfi sama Gus Yassin?
Padahal keduanya bukan kader Gerindra loh. Iya. Sementara Kang Deddy Mulyadi, calon gubernur Jawa Barat, lalu ada Andrea Soni, calon gubernur Banten, Bobi Nasution, calon gubernur Sumatera Utara, atau kader-kader Gerindra yang lain. Belum ada itu rekaman videonya yang Pak Prabowo langsung menyatakan mendukung dan masyarakat supaya memilih yang dicalonkan. Mereka jelas-jelas kader Gerindra aja belum itu. Belum. Pak Prabowo menyatakan. Hanya video itu hanya ada di rekamannya Pak Lutfi dan Gus Yassin. Ada apa ini? Nah, masih ada itu Kang Emil atau Bu Kofifa, DKI dan Jawa Timur. Gak bikin video juga dengan Pak Prabowo. Atau di wilayah lain. Mengapa juga tak dibuatkan video yang sama? Biar mereka juga merasa di-endorse sama kepala negara. Apa di sini ada faktor pengaruh mantan Presiden Jokowi tentang Pak Lutfi dan Gus Yassin ini. Jadi khusus istimewa gitu. Termasuk wali kota, calon wali kota Solo. Istimewa juga itu. Yang lain tidak. Nah, terlepas dari itu semua, yang pengen Begawan sampaikan adalah jabatan presiden itu melekat 24 jam. Meskipun Pak Prabowo itu ketua umum Gerindra. Tapi ketika saat ini adalah dia Presiden Republik Indonesia, dia harus sama di depan masyarakat. Adil, dan juga perhatian, juga dukungan dan sebagainya, harusnya adil sebagai kepala negara, bapaknya bangsa ini. Nah, ini mengapa? Ini penting saya sampaikan. Ini para pejabat negara atau para pejabat tingkat nasional harusnya tidak merangkap ketua umum partai. Ya juga termasuk Pak Prabowo yang sekarang sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Tentunya dia sudah tidak ngurusin lagi itu sebagai ketua umum Gerindra, harusnya melepas, tidak boleh rangkap jabatan. Ini akan ada konflik kepentingan di sana kalau itu tidak segera dibeberkan, dijelaskan. Belum lagi pertaruhan saat coblosan. Nek menang ya gak masalah, karena memang di-endorse sama kepala negara. Nah, nek kalah, ini akan menunjukkan dukungan kepala negara tidak berkorelasi. Akhirnya marwah kepala negara akan jatuh dan rusak. Ini perlu dipahami oleh masyarakat. Lah mau bagaimanapun, pergerakan Pak Prabowo sekarang ini pasti dilayani oleh negara. Mau urusan pribadi, ya tetap difasilitasi oleh negara. Nah, seminim-minimnya fasilitas negara, kan pengawal itu melekat 24 jam untuk seorang presiden, pas panpersnya itu. Artinya dalam semua aktivitasnya dibiayai oleh pajak rakyat. Begawan sedang mikir ini. Ini Bang Sekretaris Negara ini Mas Teddy Indrawijaya. Kok ya mengizinkan rekaman dengan calon gubernur dan Wagub Jateng ini kok ya diizinkan untuk diunggah ini. Apa dirinya nggak ngecek dulu? Gimana sih penilaian warga Jateng pada Pak Lutfi dan sama Gus Yassin? Di beberapa survei aja turun loh. Kan nanti malah membuat antipati itu masyarakat Jawa Tengah. Iki calon gubernur kok aleman. nggak percaya diri, kalah ngandake bapake, kan seperti itu akhirnya. Ini masyarakat Jawa Tengah kan menilai seperti ini. Rakyat melihat itu sebagai upaya meminta bantuan, nyadong pitulungan kalau bahasa Jawanya itu, nyadong kawelasan karo sing duwe kuwasa. Ning dudu maha kuwasa lho, bukan. Nah, nek maha kuwasa itu Gusti Allah. Tapi yang duwe kuwasa itu maksudnya pemegang kekuasaan. Dan saat ini yang masih berpengaruh ya Pak Prabowo saat ini yang berpengaruh. Termasuk Pak Jokowi yang baru saja lengser dari keprabon itu. Lapa Gerindra juga nggak menjaga marwah Pak Prabowo sebagai ketua umum Gerindra. Melindungi dan membatasi. Nah, siapa saja yang bisa di-endorse sama dia. Istilah Jawa ini menang ora kondang nanti. Nah, nek kalah jadi wirang. Wirang itu malu isin. Atau bila di bahasa Indonesia kan tuh memang tidak dinilai istimewa. Dan kalau kalah malah mendapatkan malu nanti. Kalau menang nggak ada istimewanya. Nah iya no. Masa sudah didukung presiden kalah. Jadi ketawaan masyarakat itu. Dan akhirnya masyarakat semakin antipati. Apalagi jabatan presiden itu belum genap 1 bulan loh. Wes aneh-aneh wae. Sudah mau mempromosikan calon kepala daerah.
Nah, kita akan sangat paham ini. Nek endorse nyangkang Deddy Mulyadi ke Mas Andra Soni atau Bobi Nasution atau kader Gerindra lain lah yang mencalonkan kepala daerah, wajar mereka diapresiasi karena di pemilu kemarin turut bekerja keras memenangkan Gerindra atau memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden. Nah, iya toh, dua-duanya lah. Lah nek Pak Lutfi sama Gus Yassin pas Pilpres kemarin memang memenangkan siapa? Mereka bukan kader partai kok. Ingat loh, Pak Lutfi itu masih Kapolda waktu itu. Waktu pemilu dan legislatif dan Pilpres. Otomatis dia harus netral sebagai aparat. Gus Yassin ya jadi calon DPD, dia akan bekerja untuk dirinya sendiri. Dia berkampanye untuk kemenangan dirinya sendiri. Nah iya nih, nah ini Pak Kapolri Lestro Sigit Prabowo. Itu mengingatkan jajarannya untuk menjaga netralitas waktu itu. Nah, mengapa itu penting? Sebab aparat keamanan tidak punya hak pilih. Keluarga aparat mesti punya hak pilih, tapi uang yang buat makan, buat biaya sekolah, buat beli mobil atau piknik, ya pokoknya buat hidup mereka lah, ya berasal dari pajak rakyat. Rakyat yang mana? Yang ada yang milih Pak Prabowo atau yang milih capres yang lain, semua rakyat Indonesia ini. Ada yang milih PDIP atau partai lain. Sehingga mereka tidak boleh berpihak ke satu kubu saja. Nah, silahkan mau mendukung atau memilih siapa yang nanti dipilih suara. Sebenarnya bila mau dimaknai loh, penyampaian Kapolri kan bisa diibaratkan untuk semua pihak, termasuk pejabat negara, pegawai BUMN, orang kejaksaan, ASN atau pegawai negeri, perangkat desa, kepala desa, pengadilan, dan pihak lain lah. Intinya yang digaji dari sumber rakyat itu tidak boleh memilih, termasuk Pak Prabowo yang sekarang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Itulah pesan Om Bengawan, semoga bisa dimaknai dan dipahami oleh rakyat Jawa Tengah, khususnya dan seluruh bangsa Indonesia pada umumnya. Salam Bengawan, salam Pol. Dadah.